Halo semuanya. Jadi aku Hairunisa Belani Sukaswadi, NIM G002390 dari kelompok P1. Kali ini aku mau nyampein tentang laporan praktikum anatomi blok 1.3. Jadi akan ada 3 topik yang dibahas. Akan ada 2 topik yang dibahas, yaitu yang topik pertama itu ada abdomen, terus ada rectum anus, sama yang terakhir ada peritoneum. Nah, untuk topik yang pertama yaitu abdomen. Jadi di abdomen kita itu ada beberapa lapisan. Yang melapisi abdomen adalah anterior sama posterior. Nah, kalau yang anterior, lapisan yang pertama atau yang paling luar yaitu skin atau kulit. Nah, jadi skin itu kan tadi itu kan lapisan yang paling luar. Nah, dia skin itu tuh melekat secara longgar pada struktur yang berada di bawahnya atau di dalamnya, kecuali di bagian umbilikus. Kenapa? Karena di umbilikus nanti tuh skin bakalan ditambatin atau bakal jadi apa namanya tuh jaringan parut. Nah, terus habis itu lapisan yang kedua itu ada fascia superficialis. Nah, fascia superficialis itu dibagi jadi dua. Dua juga ada lapisan, ada yang fascia Kampar sama fascia Scarpa. Nah, fascia Kampar ini dia itu tuh terdiri dari timbunan lemak dengan variasi yang beragam. Kalau di pria, lapisan ini tuh rentan untuk dijadiin sebagai apa tempat penumpukan lemak tuh. Terus habis itu yang fascia Scarpa ini tuh lapisan membranosa tipis yang berisi sedikit lemak atau sama sekali nggak ada lemak. Nah, terus di fascia superficialis ini, kalau misalnya di pria, dia itu tuh bakal berlanjut di atas penis. Nah, kemudian setelah lemaknya itu berkurang, dia itu akan berlanjut ke dalam skrotum dan membentuk lapisan khusus berisi fascia dartos. Sedangkan kalau di wanita, lapisan eh, fascia superficialis ini dia tetap mengandung lemak dan menjadi komponen labium maius pudenda. Terus untuk lapisan yang ketiga yaitu ada fascia profunda. Nah, fascia profunda ini tuh lapisan tipis jaring ikat yang menutupi muskulus dan terletak tepat di bawah atau tepat di sebelah dalamnya dari fascia scarpa yang tipis ini. Nah, kemudian fascia profunda ini tuh juga terbagi menjadi lamina superficialis, lamina intermedia, sama lamina profunda. Nah, terus untuk lapisan selanjutnya itu ada musculi at aponeurosis. Ya, jadi at aponeurosis itu ada 2 jenis, yaitu ada flat muscle sama vertical muscle. Nah, kalau yang flat muscle, dia itu ada musculus obliquus internus, kemudian ada musculus obliquus externus. Eh, yang paling luar tuh musculus obliquus externus, yang paling luar. Kemudian di dalamnya lagi ada musculus obliquus internus. Kemudian yang paling dalam itu ada musculus transversus. Nah, jadi yang flat muscle dia tuh jadi 3 flat muscle ini dia tuh serabutnya berawal dari bagian posterolateral, kemudian lewat ke bagian anterior dan diganti oleh aponeurosis saat muskuli ini tuh ada berlanjut di bagian tengah tubuh. Nah, habis itu untuk yang jenis kedua itu ada vertical muscle. Nah, vertical muscle ini tuh ada musculus rectus abdominis, sama musculus pyramidalis. Nah, ini musculus rectus abdominis sama musculus pyramidalis.
Nah, nah, kemudian untuk lapisan selanjutnya itu ada fascia transversalis. Nah, fascia transversalis ini tuh kelanjutan dari fascia profunda yang berfungsi memagari cavitas abdominalis hingga pelvis. Nah, fascia ini tuh juga akan menyatu dengan fascia parietal pelvis. Nah, fascia transversalis ini tuh menjadi dasar dari seperempat inferior dari vagina musculi recti abdominis. Nah, terus untuk lapisan yang terakhir itu ada peritoneum parietal. Nah, peritoneum ini tuh lapisan yang tipis dan licin, yaitu tersusun dari membran serosa. Lapisan ini melapisi bagian dalam dinding abdomen dan membungkus bagian atau seluruh viscera abdomen. Nah, peritoneum ini tuh ada dua jenis, yaitu ada peritoneum parietal sama peritoneum visceral. Nah, peritoneum parietal itu tuh lapisan yang terdapat pada bagian dalam dinding abdomen dan menjadi bagian dari dinding abdomen. Sedangkan kalau peritoneum visceral itu lapisan peritoneum yang berisi langsung organ viscera abdominis, baik bagian permukaan atau keseluruhan. Nah, untuk yang bagian peritoneum ini nanti akan dibahas lebih lanjut di topik yang ketiga. Nah, terus untuk yang lapisan posterior, ini tuh lapisan yang pertama itu ada skin atau kulit. Terus lapisan kedua itu ada fascia superficialis dorsi. Kemudian lapisan ketiga itu ada musculus. Yang musculus ini ada empat lapisan. Nah, lapisan yang pertama itu ada latissimus dorsi. Lapisan kedua itu ada empat musculus, yaitu musculus obliquus externus abdominis, musculus erector spinae, musculus longissimus dorsi, sama musculus obliquus posterior inferior. Nah, untuk yang lapisan ketiga ini ada tiga musculus, yaitu musculus multifidus, musculus interspinals, dan musculus obliquus internus abdominis. Untuk yang lapisan keempat itu ada tiga musculus lagi, yaitu ada musculus quadratus lumborum, musculus iliopsoas, sama musculus transversus abdominis. Nah, untuk yang lapisan keempat itu ada fascia extraperitonealis atau jaringan lemak. Lapisan terakhir adalah peritoneum parietal. Nah, selanjutnya ini kita akan membahas mengenai muskulus-muskulus yang ada di bagian abdomen. Nah, seperti yang udah sempat disebutin tadi sebelumnya itu eh, muskulus yang ada di abdomen itu ada yang ada yang flat muscle sama vertical muscle. Jadi yang flat muscle atau itu ada muskulus yang paling luar itu ada musculus obliquus externus. Nah, jadi tuh untuk bedainnya tuh musculus obliquus externus ini dia tuh arah serabutnya itu tuh inferomedial kayak jadi seperti huruf V, jadi dari arah posterior ke anterior ini akan membentuk seperti huruf V serabutnya. Terus habis itu yang musculus obliquus internus dia itu tuh arah serabutnya itu superomedial kayak seperti huruf A, jadi dari posteriornya tuh dari arah bawah ini ke anteriornya tuh. Terus habis itu yang musculus transversus. Jadi ini tuh kayak lurus aja gitu. Terus untuk yang vertical muscle, itu ada musculus rectus abdominis. Nah, musculus rectus abdominis itu berjalan secara vertikal pada dinding abdomen anterior. Nah, dan musculus ini tuh berjumlah sepasang, di mana ototnya tuh dipisahkan sama linea alba. Ini linea alba. Nah, terus di musculus rectus abdominis ini juga dibagi menjadi tiga segmen yang jelas oleh tiga intersectiones tendinae, yaitu tuh merupakan struktur yang terbentuk 3 sampai 4 pita virtuosum transversus, yaitu terletak setinggi processus xiphoideus, terletak setinggi umbilicus, dan terletak di antara keduanya.
Nah, otot musculus recti abdominis ini dia itu dibungkus oleh vagina musculi recti abdominis. Nah, kemudian untuk yang musculus pyramidalis, dia ini tuh berbentuk triangular dan sangat kecil. Musculus ini itu, musculus pyramidalis itu tidak selalu ada pada setiap orang, hanya sekitar 20% orang tidak memiliki musculus pyramidalis ini. Nah, musculus pyramidalis ini dia tuh terletak di depan musculus rectus abdominis bersama-sama terdapat dalam, nah, dia juga musculus pyramidalis ini juga dilapisi sama vagina musculi recti abdominis. Itu. Itu untuk yang topik abdomen. Selanjutnya kita akan lanjut ke bagian topik yang rektum anus. Nah, jadi kita bahas yang pertama itu tuh mengenai anatomi dari rektum. Jadi di rektum ini sisi luarnya itu terdapat flexura sacris dan flexura perinealis atau flexura anorektal. Nah, flexura ini tuh merupakan kayak kolon yang berbentuk S jika dia tuh dilihat dari lateral. Kemudian bagian lebih dalamnya itu ada terdapat lipatan-lipatan transversal yang dia tuh disebut plicae, plicae transversalis recti. Nah, di bawah lipatan ini itu rektum mengalami dilatasi membentuk ampula rekti yang terletak langsung di atas dan didukung oleh diafragma pelvis dan ligamen anokoksigeal. Nah, kemudian zona transisi dari rektum ke kanalis analis itu ditandai oleh line anorectalis atau anorectalis junction. Sini. Nah, area ini tuh dicirikan dengan adanya perubahan dari plicae transversalis recti menjadi plicae longitudinal anal kanal. Ya, selanjutnya akan bahas mengenai anatomi dari kanal analis. Jadi, yang pertama, kanal kanal analis ini tuh ada 3 segmen. Yaitu ada zona kolumnaris, pekten analis, sama zona kutanea. Ini. Nah, yang pertama itu ada zona kolumnaris ini. Nah, dia itu tuh terdiri dari lipatan longitudinal yang dibentuk dari korpus cavernosum. Epitelnya, epitelnya itu kolumner atau kuboid. Kemudian ada pekten analis, itu merupakan kulit eksternal yang dibatasi secara tidak konsisten oleh linea anokutanea. Terusnya ada, salah, astagfirullahaladzim, ulangi deh. Selanjutnya kita akan bahas mengenai anatomi analis. Jadi, kanalis analis ini tuh memiliki 3 segmen. Yaitu ada zona kolumnaris, pekten analis, dan zona kutanea. Nah, zona kolumnaris ini terdiri dari lipatan longitudinal yang dibentuk dari korpus cavernosum dan epitelnya itu tuh kolumner atau kuboid. Selanjutnya ada pekten analis. Nah, pekten analis itu merupakan epitelium squamous kompleks non-keratinisasi yang menimbulkan zona putih di mukosa. Garis superior pada zona ini disebut linea pectinet. Yang ini linea pectinet. Nah, garis bergerigi nah,
Linea pektinet ini kan garis bergerigi mengikuti katup anal. Bagian ini juga terdapat valvula analis. Kemudian ada zona kutanea. Nah, zona kutanea merupakan kulit eksternal yang dibatasi secara tidak konsisten oleh linea anokutanea. Selanjutnya, pada struktur permukaannya itu ada tiga. Itu ada kolumna rectalis atau analis, ada valvula analis, sama situs sinus rectalis. Nah, untuk yang kolumna analis, kolumna rectalis atau analis, dia itu ada di next slide. Nah, ini jadi itu merupakan 5 sampai 10 lipatan tunika mukosal longitudinal karena adanya anastomose arteri dan vena cabang-cabang dari pars intramuscularis arteri rectalis superior. Sini. Nah, kemudian untuk yang valvula analis, dia itu tuh merupakan pelipatan mukosa yang menghubungkan tiap dua kolumna pada bagian kaudal. Selanjutnya ada sinus analis. Nah, dia ini merupakan cekungan di antara valvula analis. Kemudian di kanalis analis ini empat, ada musculus sphincter. Nah, musculus sphincter ini ada empat, yaitu yang pertama ada musculus sphincter ani internus, musculus corrugator ani, musculus sphincter ani externus, dan musculus puborectalis. Selanjutnya kita akan bahas mengenai neurovaskularisasi dari rektum dan analis kanalis analis. Untuk arteri di rektum dan kanalis analis ini ada tiga arteri yang vaskularisasi, yaitu yang pertama ada arteri rectalis superior. Arteri superior yang merupakan cabang dari arteri mesenterica inferior. Nah, kemudian ada arteri rectalis media. Nah, dia ini tuh cabang dari arteri iliaca interna. Yang ketiga itu ada arteri rectalis inferior. Nah, arteri rectalis inferior ini tuh merupakan cabang dari iliaca interna juga. Nah, ketiganya ini akan beranastomosis di linea pectinata. Selanjutnya itu vena. Jadi, di vena yang memvaskularisasi itu ada vena rectalis superior. Nah, dia ini akan bermuara ke vena porta hepatis melalui vena mesenterica inferior dan juga akan beranastomosis dengan vena rectalis media dan vena rectalis inferior yang kedua vena ini tuh bermuara di cava inferior. Selanjutnya, inervasinya untuk yang simpatis, rektum kanal dan analis ini diinervasi sama nervus splanicus lumbalis. Splanicus lumbalis. Nah, nervus ini tuh mengaktifkan otot sphincter. Selanjutnya untuk yang parasimpatis, ini diinervasi oleh nervus splanici pelvis. Nah, nervus ini tuh eh, menstimulasi peristaltik dan inhibisi musculus sphincter ani internus untuk mempermudah defekasi. Selanjutnya ya ada kemudian yang bagian rektum inferior itu ada inervasi sensorik dan motorik dari cabang flexus sacralis yaitu dari nervus pudendus. Oke, selanjutnya kita akan masuki topik yang terakhir yaitu topik peritoneum. Nah, yang pertama
Kita akan bahas apa sih itu peritoneum. Jadi peritoneum itu suatu lapisan tipis dan licin dan peritoneum ini tuh dibagi menjadi dua seperti yang udah dijelasin tadi waktu di awal. Nah, untuk ada peritoneum visceral sama parietal. Nah, kalau yang parietal dia itu tuh merupakan lapisan yang melapisi bagian dalam dinding abdomen dan menjadi bagian dari dinding abdomen. Ini yang warna hijau ini itu peritoneum parietal. Jadi yang bagian melapisi dindingnya ini, bagian dalam dinding ini, dan menjadi bagian dari dinding. Nah, kemudian peritoneum visceral, ini yang bagian kuning ini. Jadi tuh peritoneum visceral ini tuh merupakan lapisan peritoneum yang melapisi langsung permukaan organ visceral abdomen, viscer abdominis, maupun eh, baik sebagian permukaan organ maupun seluruh permukaan organ. Nah, kedua lapisan peritoneum ini itu membentuk suatu rongga yang disebut cavum peritonei. Di next slide. Nah, ini ada cavum peritonei. Dan dalam keadaan normal, cavum ini tuh berisi cairan serosa. Nah, cairan ini tuh berfungsi untuk melubrikasi permukaan peritoneum, sehingga viscera tidak bergerak satu sama lain, sehingga viscera tuh bisa bergerak satu sama lain tanpa adanya friksi, serta memungkinkan gerakan-gerakan digestik. Jadi kan peritoneumnya tadi membentuk cavum peritonei, cavum peritonei. Nah, itu ada cavum peritonei minus sama cavum peritonei maius. Nah, cavum ini itu terbentuk akibat adanya perputaran saat embrional. Nah, pada saat dewasa, cavum peritonei itu tidak lagi tidak lagi merupakan satu rongga yang utuh. Jadi akan terpisah seperti ini. Jadi cavum peritoneum minus sama maius ini. Nah, kemudian kedua kavum ini itu tuh berhubungan melalui suatu lubang yang disebut foramen epi, epiploica winslowi. Ini foramen epiploica. Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai organ intraperitoneum dan retroperitoneum. Jadi organ intraperitoneum itu tuh merupakan organ yang seluruh permukaannya dilapisi sama peritoneum. Nah, organ ini tuh ada gaster, duodenum pars superior, jejunum, ileum, appendix verm- vermiformis, kolon transversum, kolon sigmoida, cauda pankreas, lien, dan hepat. Sedangkan untuk yang organ retroperitoneum, yaitu organ yang dilapisi sama peritoneum hanya sebagian, hanya di permukaan anteriornya saja, nggak di seluruh permukaannya. Nah, jadi untuk yang organ retroperitoneum ini tuh bisa disingkat dengan sebutan Salzburger. Salzburger. Nah, itu tuh is- terdapat suprarenal gland, aorta, duodenum kecuali pars superior, menadapan pankreas kecuali cauda, ureter, kolon ascendens et descendens, kidney, esophagus, dan rectum. Kemudian untuk duplikator peritoneum. Nah, duplikator peritoneum itu alat penggantung peritoneum. Dia tuh berbentuk lipatan yang membentang dari peritoneum parietal ke peritoneum visceral dari organ yang digantungnya. Yang pertama itu ada mesenterium. Nah, mesenterium ini dia tuh merupakan suatu lipatan ganda peritoneum yang luas. Bentuknya itu seperti kipas yang menghubungkan jejunum dan ileum dengan dinding posterior abdomen. Jadi tuh gampangnya tuh
Mesenterium ini tuh penggantung yang melekatkan viscera dengan dinding abdomen posterior. Nah, mesenteri ini dia itu tuh berisi pembuluh darah, saraf, dan limfe untuk organ yang digantungnya ini. Kemudian ada mesokolon. Nah, mesokolon ini dia tuh menghubungkan kolon transversum dengan dinding posterior abdomen. Nah, itu untuk yang mesokolom transversum. Nah, kemudian ada mesokolom digmoideum. Dia itu untuk ngelekatin kolon sigmoideum pada dinding abdomen. Saya namanya. Nah, selanjutnya itu omentum. Omentum itu tuh merupakan lipatan peritoneum yang membentang dari gaster ke proksimal duodenum dan ke organ sekitarnya untuk mendekatkan organ-organ di dalam cavitas abdominalis. Nah, omentum ini tuh ada dua jenis, yaitu yang maius dan minus. Nah, kalau yang omentum maius, dia itu tuh berasal dari lipatan mesenterium dorsalis yang melekat pada curvatura mayor, gaster, dan duodenum pars superior. Nah, omentum ini tuh seperti tirai, yang dimana ini tuh menutupi kolon transversum dan intestinum tenue. Kemudian akan melipat ke belakang dan melekat pada bagian atas dari mesokolon transversum. Nah, jadi tuh ada empat struktur yang menyusun omentum, yaitu ada ligamen gastrolienalis, ligamen gastrokolika, ligamen gastroprenica, dan ligamen splenorenalis. Nah, kalau yang omentum minus, dia itu asalnya dari mesenterium ventralis yang melekatkan curvatura minor, gaster, dan duodenum pars superior menuju fasies inferior dari hepar. Nah, penyusunnya itu ada dua, yaitu ada ligamen hepatogastrium, gastricum, dan ligamen hepatoduodenal. Nah, ligamen hepatogastricum dia tuh melintas di antara gaster dan hepar. Sedangkan kalau ligamen hepatoduodenal dia tuh di lateral, dia tuh melintas di antara duodenum dan hepar. Selanjutnya ada ligamentum. Jadi itu ligamentum itu merupakan lipatan peritoneum yang melekatkan organ dengan organ lain atau ke dinding posterior dari abdomen. Nah, kalau yang di abdomen itu abdomen bagi dua, ada yang menghubungkan hepar dan ada yang menghubungkan ke gaster ligamentumnya. Nah, kalau ligamentum yang menghubungkan ke hepar, dia itu ada ligamentum falciforme yang dimana dia tuh menghubungkan hepar ke dinding abdomen anterior. Kemudian ada ligamen hepatoduodenal yang dia itu menghubungkan hepar dengan duodenum. Kemudian ada ligamen hepatogastricum yaitu menghubungkan hepar dengan gaster. Kemudian untuk yang bagian ligamen yang ada di gaster, dia itu ada ligamen gastroprenica. Nah, ligamen itu menghubungkan gaster dengan diafragma. Gaster dengan diafragma. Kemudian ada ligamen gastroplenica, itu menghubungkan gaster dengan lien. Hmm. Dan ada ligamen gastrokolika, itu menghubungkan gaster dengan kolon transversum. Oke, next. Nah, jadi kan di peritoneum ini ada greater sac, lesser sac, sama foramen epiploica Winslowi. Nah, jadi greater sac atau cavum peritoneum mayor dan lesser sac atau cavum peritoneum minor itu tuh merupakan ruang di antara lapisan peritoneum parietal dan visceral atau cavum peritonei. Nah, greater sac ini itu membentang lebih luas dari diafragma sampai daerah pelvis
Kemudian kalau yang laser sac, dia itu tuh di posteriornya omentum minus, terus anterior dari pankreas dan duodenum. Kalau dalam keadaan normal, kafum peritoneum di ini tuh berisikan cairan serosa yang berfungsi untuk melubrikasi permukaan peritoneum sehingga viscera bisa bergerak satu sama lain tanpa adanya friksi, serta memungkinkan gerakan testi. Seperti yang udah dijelaskan sebelumnya kan, tadi ada. Nah, kemudian laser sex sama greater sex ini berhubungan melalui satu foramen, yaitu disebut dengan foramen epiploica winslowi. Tuh, baik. Sekian yang bisa aku sampaikan. Kurangnya mohon maaf. Makasih. Bye.